Halo teman-teman semua, Sampurasun, salam kenal, nama saya Nurodin atau biasa dipanggil Kang Odin. Video ini, channel ini didedikasikan untuk Anda yang ingin belajar bahasa Sunda atau sedang mendalami bahasa Sunda karena misalnya lagi naksir sama orang Sunda atau sedang menjalin hubungan dengan orang Sunda tapi tidak bisa bahasa Sunda, maka kedepannya ini adalah tempat untuk kita berbagi bersama mengenai bahasa Sunda. Mengapa bahasa Sunda? Karena satu, Kang Odin ini orang Sunda ya, tepatnya dari Garut. Kemudian yang kedua, bahasa Sunda ini adalah bahasa yang penuturnya terbanyak kedua di Indonesia. Sehingga tak jarang mungkin di lingkungan sekitar teman-teman akan mendapati orang Sunda. Pada saat kita berhadapan dengan orang Sunda, maka kita sudah tidak ragu lagi untuk berkomunikasi dengan bahasa Sunda. Dan ini juga merupakan salah satu cara saya untuk melestarikan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu saya. Karena kita mungkin tidak jarang juga menemukan teman-teman kita yang dia sangat pandai dengan bahasa nasional, dia sangat pandai dengan bahasa internasional, tapi kadang-kadang lupa dengan bahasa dari mana dia berasal. Maka mudah-mudahan channel ini bisa membantu teman-teman untuk saling merefresh atau mungkin belajar mengenai bahasa Sunda. Di episode pertama ini saya ingin berbagi dengan teman-teman mengenai undak usuk basa alias tingkatan-tingkatan berbahasa Sunda pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Mengapa ini penting? Karena supaya kita tidak keliru dengan siapa kita berbicara, maka bahasa mana yang harus digunakan. Misalnya di dalam bahasa Sunda itu pada umumnya ada 4 tingkatan bahasa, yaitu adalah bahasa halus atau bahasa lemes. Kemudian yang kedua adalah bahasa loma, dan yang ketiga adalah bahasa untuk diri sendiri serta bahasa kasar ya. Kalau kita memahami 4 bahasa ini, maka kita akan tepat menerapkan pada saat kita berbicara dengan orang lain. Yang pertama, bahasa lemes itu adalah bahasa yang digunakan pada saat kita berkomunikasi dengan satu, orang yang lebih tua dari kita. Kemudian yang kedua adalah orang yang baru pertama bertemu atau orang yang baru pertama kenal. Kemudian yang ketiga adalah orang yang pangkat atau derajatnya lebih tinggi daripada kita. Ya, apabila kita bertemu dengan orang-orang tersebut, maka gunakanlah bahasa halus. Mengapa? Karena biasanya pada saat kita menggunakan bahasa halus, ini mencerminkan bahwa kita memiliki tingkat kesopanan yang tinggi ya. Jadi kalau kita bertemu dengan atasan kita di pekerjaan misalnya ya, atau bertemu dengan guru kita atau bertemu dengan orang yang baru kenal, gunakanlah bahasa halus atau bahasa lemes. Yang kedua, bahasa loma adalah bahasa yang digunakan pada saat kita berkomunikasi dengan satu orang yang lebih muda atau sesama ya, atau orang yang sudah kenal dekat alias bestie ya. Maka bahasa yang digunakan karena kita sudah kenal, karena kita sudah dekat, karena itu adik kita misalnya, maka gunakan bahasa loma. Bahasa loma ini dalam penerapannya dia tidak termasuk ke dalam bahasa halus, tapi dia juga nggak begitu kasar, artinya yang sedang-sedang saja gitu ya. Sehingga karena kita sudah kenal dengan orangnya, kita sudah dekat dengan orangnya, ketika kita berbicara dengan bahasa loma, orang itu tidak akan tersinggung ya. Yang ketiga adalah bahasa untuk diri sendiri. Maksudnya apa? Bahasa yang digunakan saat kita menceritakan diri kita kepada orang lain. Itu bahasanya berbeda ya. Dan yang terakhir itu adalah bahasa kasar. Nah, bahasa ini biasanya digunakan pada saat seseorang menunjukkan emosi yang sedang dia jalani atau yang sedang dia alami. Misalnya emosi marah, emosi saat sedang berantem ya. Nah, yang keluar biasanya adalah bahasa-bahasa yang disertai dengan nama-nama hewan.
Nah, nanti Kang Odin akan berikan contoh bagaimana penerapan bahasa halus atau bahasa lemes, bagaimana penerapan bahasa loma, bagaimana penerapan bahasa untuk diri sendiri, dan bagaimana contoh-contoh kata-kata atau kalimat-kalimat kasar yang itu termasuk kategori dalam bahasa kasar. Jadi, kalau teman-teman sudah mengetahui tingkatan-tingkatan bahasa dalam bahasa Sunda atau istilahnya undak usuk basa, maka kita akan bisa tepat dalam menerapkan bahasa Sunda kita, dan kita tidak akan mudah dibohongi. Misalnya ya, kita ketemu dengan orang Sunda baru pertama kali, terus temenan, terus dikasih tahu bahasa-bahasa yang aneh. Nah, maka kita sudah menguasai, oh ternyata untuk bertemu dengan orang yang lebih tua atau orang yang lebih tinggi di atas kita derajatnya, maka gunakanlah bahasa yang halus atau yang lemes, dan seterusnya. Insya Allah di video berikutnya Kang Odin akan bahas contoh-contoh penerapan kalimat dalam bahasa halus atau bahasa lemes, bahasa loma, bahasa untuk diri sendiri, dan juga bahasa kasar. Jadi jangan lupa untuk terus dukung channel ini. Ini adalah materi pembuka untuk kita mengenal bahasa Sunda. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dukung terus. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share supaya video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya.